Halo, Assalamualaikum. Sodiap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar storytelling. Seorang penulis itu harus bisa storytelling. Nah, storytelling yang kayak gimana sih buat penulis? Tulis, subscribe maksudnya. Sekarang. Udah? Terima kasih. Untuk storytellingnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Jadi bukan cuma kamu, saya juga dan teman-teman lainnya. Mulai dari nulis karakter, konflik, dan lain sebagainya tentang kepenulisan dibahas di sini. Jadi kamu harus banget subscribe channel ini. Dan untuk kamu penonton lama, respect ya. Terima kasih. Tadi udah disinggung sedikit ya, kita bakal belajar storytelling di video ini. Nah, kalau kamu enggak nih, sebenarnya Karya juga bikin storytelling atau lagi storytelling di video ini. Jadi bukan cuma di video deng sebenarnya, tapi di konten juga dengan storytelling. Kalau ngomongin artinya, story itu kan artinya cerita, telling itu artinya ngomong atau menyampaikan gitu kan ya. Jadi storytelling itu gampangnya ngomong. Tapi semua orang itu pasti beda cara storytellingnya. Contohnya gini nih, misalnya saya sama teman saya nih, anggap namanya Jonas, sama-sama pergi ke Bali. Udah kebayang ya? Saya sama Jonas udah pergi ke Bali nih bareng-bareng berdua atau rame-rame deh semuanya. Kamu nggak bisa ikut karena lagi ada kerjaan atau karena lagi sakit, intinya kamu nggak bisa ikut. Nah, si Jonas ini cerita nih, kemarin tuh di Bali seru, kemarin tuh di Bali gue makan seafood dan lain sebagainya. Ya udah gitu doang, ceritanya gitu doang. Nah, versi saya, kemarin tuh gue ke Bali, rame-rame tuh, ada Jonas, ada Dimas, dan lain sebagainya tuh. Gue jalan-jalan bertujuh, dan di sana tuh ada penyewaan mobil gitu yang murah buat orang Indonesia. Jadi kita tuh naik mobil, nyewa mobil ke pantai. Nah, di pantai tuh seru banget karena emang lagi cerah kan ya. Terus rame, terus banyak yang dagang. Biasa tuh yang ibu-ibu ngepang-ngepang itu tuh ada juga. Udah, saya situ aja. Beda banget gak sih antara cerita saya sama cerita si Jonas ini? Sama, dua-duanya lagi cerita nih ke kamu karena kan kamu gak ikut ya, diceritain. Nah, tapi kenapa punya si Jonas kok kayak biasa aja deh ceritanya, tapi punya saya, ih, iya ya, ternyata kayak gitu ya, keren juga. Di Bali tuh jadi pengen deh ke Bali, nyesel gak ikut. Gitu gak sih? Kalau misalnya kamu kayak gitu, nah itu adalah keberhasilan sebuah storytelling. Yang tadi menarik, yang saya menarik, anggap aja ya, walaupun misalnya saya kurang menarik juga, tapi anggap aja lebih menarik dibanding si Jonas ini. Itu storytelling. Gimana cara menceritakan ke seseorang. Ya. Tapi kenapa beda? Ya karena orangnya beda, perspektifnya beda. Dari tadi ngomongin storytelling udah nyampe contoh. Tapi sebenarnya storytelling itu apa sih? Storytelling adalah, nanti dikit ya. Storytelling adalah seni bercerita untuk menyampaikan atau menanamkan pesan-pesan ke audiens. Saya ulang nih. Seni bercerita untuk menanamkan pesan-pesan ke audiens. Jadi ada pesannya. Tadi si Jonas cerita ya udah gitu doang. Saya cerita ya nggak ada juga sih pesannya yang kayak gimana-gimana. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, storytellingnya juga beda. Nah, kita mulai serius nih. Tadi kan kayak ngomong gitu doang kan ya, dengan cerita langsung ke kamu. Nah, tapi gimana kalau misalnya storytellingnya di tulisan? Storytelling di tulisan tuh kayak gimana ya? Mulai kepikiran gak sih storytelling di tulisan tuh kayak gimana? Atau kamu jangan-jangan udah tahu nih ngomongin storytelling dan copywriting? Buat kamu yang udah tahu, nonton lagi supaya lebih kuat dan supaya ingat terus. Dan buat kamu yang belum tahu nih tentang storytelling, tonton videonya sampai habis, catat bila perlu. Jadi karena ini emang penting buat kita para penulis nih, apalagi yang pemula-pemula, storytelling itu penting pakai banget. Jadinya penting banget. Kalau untuk artinya tadi kan storytelling udah jelas ya, cerita, ngobrol atau apapun bahasa kamu, intinya cerita dan ada pesannya. Misalnya kita nih punya gambaran, nanti di sini bakal saya kasih gambar. Nah, nanti bakal kelihatan gambarnya tuh kayak gimana. Saya geseran dikit kali ya. Nih, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa dijadiin cerita? Kita lagi ngomongin storytelling ya. Jadi apa sih kira-kira yang bisa dijadiin cerita dari gambar ini aja? Misalnya, saya kasih waktu deh 2 detik. 2 detik. Udah mulai kebayang kira-kira adegannya kayak gimana dari gambar ini? Pasti udah.
Coba kamu komentar siapa yang fokus ke polisinya. Tulis di komentar ya, kamu fokus ke polisinya atau enggak? Atau siapa yang fokus ke orang yang lagi bete? Tulis di komentar. Siapa yang fokusnya ke tulisan yang ada di papan tulis? Tulis di komentar juga ya. Siapa yang fokusnya ke foto presiden? Jangan-jangan ada nih. Tulis di komentar. Dan terakhir, siapa yang fokusnya ke seragam SMP-nya? Tulis di komentar. Ini belum cerita ya, ini cuma nanya kamu fokusnya kemana. Dengan kayak gini aja nih, pasti kamu bakalan beda-beda. Ada yang fokus ke polisi, ada yang fokus ke siswa, ada yang fokus ke jam, ada yang fokus ke warna tembok misalnya, dan lain sebagainya. Kalau ngomongin cerita, kira-kira adegannya lagi ngapain sih dengan satu gambar ini aja? Terus di komentar juga ya, kira-kira adegannya kayak apa sih kalau misalnya dari gambar ini, sambil saya jelasin lagi, sambil saya terusin materinya. Geser lagi kali ya ke tengah. Kalau ngomongin gambar yang tadi, banyak banget yang bisa dijadiin cerita. Tadi aja kan cuma nyebut ya. Nah, kalau ngomongin ceritanya, apa yang bisa dijadiin cerita? Maksudnya tuh, di situ tuh dunianya banyak, bukan cuma dua sejoli. Kan kalau diceritakan pasti banyak yang gitu ya. Peran utama cewek cowok, ya udah dia hidup hidup aja berdua gitu, kayak nggak punya temen, kayak nggak punya keluarga, kayak nggak punya yang lain-lain. Padahal dia hidup, bisa jadi dia beda kelas, bisa jadi dia duduknya nggak barengan, karena kan biasanya cewek cowok atau cewek-cewek gitu kan ya, diaturin misalnya duduknya kayak gitu loh. Dilan aja yang melekat banget, yang nempel banget, yang lengket banget sama Milea ya, tetap ada karakter Wati dan lain sebagainya, ada mamanya, ada bapaknya, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar yang tadi itu di kelas itu, bisa jadi lagi ada penyuluhan dari polisi, bisa jadi lagi ada tes narkoba, bisa jadi dan lain sebagainya. Bisa jadi kan, maksudnya ke ide kamu nih, kira-kira bakal jadi kayak gimana ceritanya. Nah, storytelling tuh kayak gitu, perspektif apa yang mau diambil. Cerita itu nggak mungkin cuma dua orang, tadi saya ulang lagi nih kan. Kalau misal kamu bikin cerita, angkat juga nih atau singgung juga nih, ada foto presiden, ada anak males, ada yang lain sebagainya. Jadi kalau ngomonginnya film pasti beda, karena kalau film kan orang ditonjok, pak, kelihatan tonjokannya. Tapi kan kalau tulisan nggak kelihatan storytellingnya kayak gimana. Misalnya dikepalkan tangan kanannya lalu dimajukan menuju pipi dari karakter satunya dan kena tak, misalnya gitu. Asal banget, mohon maaf. Dari situ aja udah bisa kelihatan kan film gimana, tulisan gimana. Ya kalau tadi nonjok ya nonjok gimana sih kalau di film. Tapi kalau dicerita ya dengan diksi, dengan majas dan lain sebagainya. Itu storytelling. Kita nih sebagai penulis harus bisa banget storytelling. Gampang kah ngomongnya, nulisnya susah? Pasti. Kalau kamu mau nulis storytelling atau misalnya mau storytelling dengan cerita, ingat 3 kata ini aja. Yang pertama, ingat siapa audiensnya. Atau kamu mau nulisnya buat siapa sih? Audiens, pasar, market, atau apapun bahasa kamu. Ingat siapa audiensnya. Yang kedua, apa tujuannya. Jadi kalau nulis kan udah pasti ada tujuannya kan. Entah itu menghibur, mau ngedukasi, atau mau ngasih informasi. Dan yang ketiga, kayak gimana gaya bahasanya. Formal, informal, santai, Betawi, Sunda, dan lain sebagainya. Gaya bahasa. Ulang ya. Yang pertama itu siapa audiensnya. Yang kedua itu apa tujuannya. Dan yang ketiga, gaya bahasanya. Contoh, misalnya kamu pengen nulis cerita buat remaja atau anak SMA deh gampangnya. Nah, anak SMA tuh gaya bahasanya gimana nih? Santai, gue elo, saya anda, atau apa gaya bahasanya. Nah, SMA-nya di mana? Di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Kalimantan, mana gitu misalnya. Udah mulai kelihatan ya? Gaya bahasanya aja kelihatan nih, kita mau ngapain. Tujuannya apa? Misalnya romance, misalnya ya. Jadi kan tujuannya misalnya mau bikin couples goals, misalnya. Tujuannya kayak gitu. Atau misalnya kamu mau dagang ke anak SMA ini, tujuannya dagang, gaya bahasanya berubah lagi. Bener gak? Bener dong. Jadi dengan nentuin nih siapa targetnya atau siapa audiensnya aja, gaya bahasanya bakal berubah tergantung tujuannya. Nah, kalau kamu nulis juga kayak gitu. Nulis apapun ya, bukan cuma novel. Entah kamu nulis artikel, cerpen, esai, dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau storytelling, ingat 3 kata ini aja. Siapa audiensnya, apa tujuannya, dan bagaimana gaya bahasanya. Udah yuk,
kita langsung nulis dengan versi masing-masing. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di komentar, tulis aja, nggak apa-apa pasti dijawab. Kalau misalnya mau request konten pun silakan, pasti dijawab. Cukup sekian, terima kasih udah nyimak. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan TikTok DHIKARE. Bye bye now.